kita belajar. Ini konten pemaparan materi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mahasiswa semua masih stay tune di channel ini. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, tidak hanya bagi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan Ibu, tetapi juga bagi mahasiswa-mahasiswa lain yang juga belajar atau sedang belajar kalkulus daring. Karena pembelajaran daring ini sangat sulit dirasakan ya, ketika materi itu tidak ada video dan tidak ada modulnya, dan kita harus belajar jarak jauh, tidak sama rasanya dengan belajar di kelas. Ibu coba membantu dengan memberikan video dan memberikan modul yang bisa kalian akses pada LMS masing-masing. Minggu kemarin topik yang sudah kita bicarakan apa, ayo? Ya, nilai maksimum dan nilai minimum kan. Nah, sekarang kita masuk kepada subtopik kedua dari bab keempat, itu adalah kemonotonan dan kecekungan. Oke, sekarang kita coba memahami materi dari kemonotonan dan kecekungan. Ibu akan memberikan terlebih dahulu materinya seperti biasa. Setelah itu kita lanjut dengan contoh soal agar mahasiswa semua bisa memahami materi dengan baik. Oke, coba perhatikan slide berikut. Kemonotonan, ya, itu gambarnya. Monoton naik, ada monoton turun. Ada dua teorema yang harus kalian pahami di sini. F naik pada titik X sama dengan C jika F aksen X-nya lebih dari 0. Jadi fungsi akan monoton naik. F turun pada titik X sama dengan C jika F aksen X kurang dari 0. Oke, nah itu dua teoremanya yang harus kalian pahami. F naik apabila F aksennya itu lebih dari 0. F turun jika F aksen atau turunan pertamanya kurang dari 0. Sekarang kita coba slide berikutnya, kecekungan. Karena topik kita adalah kemonotonan dan kecekungan. Tadi adalah teorema tentang kemonotonan. Sekarang ini adalah teorema dari kecekungan. Coba itu gambarnya, cekung gitu ya. Cekung ke bawah, cekung ke atas ya. Teorema kecekungan itu F double aksen X lebih dari 0 maka dia cekung ke atas. Kemudian F double aksen X kurang dari 0 maka F cekung ke bawah. F double aksen apa kemarin? Pada turunan tingkat tinggi, ya turunan kedua dari sebuah fungsi X. Ya, kalau kemonotonan dia monoton ke atas dan monoton ke bawah itu terkait dengan turunan pertama fungsinya. Dia akan monoton ke atas ketika fungsi turunan pertama fungsinya itu lebih dari 0. Kemudian dia akan monoton ke bawah ketika F aksen X-nya atau turunan pertama dari fungsi X kurang dari 0. Tapi begitu dengan kecekungan, dia berkaitan dengan fungsi turunan keduanya, atau bisa kita lambangkan dengan F double aksen. Turunan pertama diturunkan lagi. Nah, itu adalah turunan keduanya. Ada teoremanya apa? Yang sudah Ibu sebutkan tadi. Ya, F akan monoton ke atas apabila turunan keduanya lebih dari 0. Kemudian F akan monoton ke bawah ketika F double aksen atau turunan keduanya kurang dari 0. Nah, itu adalah teoremanya. Sekarang untuk lebih memahami materi teorema itu, kita akan masuk kepada contoh soal. Memahami contoh soalnya, perhatikan slide berikut ini. Diketahui Gx sama dengan X per 1 tambah X kuadrat. Tentukanlah daerah itu naik atau turun. Apa yang kita cari? Ya, tentu saja turunan pertamanya. Kemudian kita cari kapan dia kecil dari 0, kapan dia besar dari 0.
Ya, Ibu sudah menentukan bentuk turunannya. Kalian coba cari sendiri. Itu adalah turunan dari Fx per Gx. Ingat teorema kemarin bagaimana cara menurunkan Fx Gx? Ya, F aksen X kali Gx kurang Fx kali G aksen X per Fx kuadrat per Gx dikuadratkan. Itu kan? Nah, kalian coba-coba cari. Ibu sudah menentukannya. Bentuk G aksen X nya adalah 1 per X kuadrat per 1 tambah X dikuadratkan lagi. Nah, bagaimana cara mencari dia naik atau turun? Ingat lagi pelajaran SMA untuk ketidaksamaan, ya. Untuk ketidaksamaan kapan dia naik, kapan dia turun, itu ketika kita cari dulu titik pemecahnya kan. Ingat pembelajaran di SMA ya. Kita cari titik pemecahnya. Apa saja titik pemecahnya? Tentu saja kita faktorkan yang di atasnya itu 1 kurang X kuadrat adalah X tambah 1 X kurang 1. Maka titik pemecahnya adalah X sama dengan min 1 dan X tambah 1. Kemudian kita apakan? Kita taruh di garis bilangan kan? Ya, perhatikan ini. Berarti min 1, 1. Kemudian kita uji tandanya. Kita ambil sembarang titik di sebelah min 1. Misalnya min 2. Kita substitusikan ke fungsi. Apakah nilainya positif atau negatif? Ternyata setelah Ibu uji nilainya negatif. Kemudian di antara min 1 dan 1 ada titiknya 0. Misalnya kita uji, ternyata setelah Ibu uji coba masukkan 0, 1 per 1 kan positif, berarti di tengah itu positif. Kemudian di sebelah kanannya 1, misalnya 2, uji lagi ke fungsi. Uji ke fungsi, ternyata setelah Ibu uji nilainya negatif. Jadi dapat selangnya itu adalah min plus min. Nah, berarti yang selang di plus itu fungsi akan naik. Di mana selangnya? Di antara min 1 dan 1 kan? Ya, di antara min 1 dan 1 karena nilainya positif, lebih besar dari 0, maka fungsi akan monoton naik. Kapan dia akan turun? Ya, ketika nilai di garis bilangannya itu negatif. Itu di antara min tak hingga sampai min 1 dan 1 sampai tak hingga. Oke, gitu ya. Untuk kecekungan dan cekung ke bawah dan cekung ke atas, kalian coba pelajari latihan terbimbingnya dan diisi pada modul. Ibu juga tidak bosan-bosan menyampaikan protokol COVID, karena siapa tahu melalui omongan dari Ibu pada video ini bisa menggerakkan hati teman-teman dan mahasiswa semua untuk selalu menjaga kita dari mata rantai COVID. Kenapa? Walaupun kalian masih muda, tapi kita bisa menjadi karir atau pembawa. Sedangkan orang tua kita di rumah adalah yang sudah umur dan kadang memiliki penyakit bawaan. Dan ketika kalian menularkan dan kalian tidak terjadi apa-apa, tapi orang tua bisa jadi akan drop dan bisa jadi akan meninggal. Itu gara-gara jangan sampai itu semua gara-gara keteledoran kita. Jadi tetap patuhi protokol COVID dengan memakai masker selalu. Kemudian selalu mencuci tangan ketika berpergian, jaga jarak dengan temannya 2 meter minimal. Kemudian sampai di rumah jangan lupa langsung mandi. Kemudian pakaiannya dicuci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.